Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Tuhan Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur serta terima kasih kami. Engkau sudah menghimpun kami dari tempat yang berbeda untuk satu hati, satu tujuan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan mendengarkan suara Tuhan yang akan dalam keadaan sakit, walaupun dokter sudah memvonis bahwa dia mengalami suatu penyakit kanker. Buat video di kota tua, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, agar anak-anak ini selalu dilindungi Tuhan, dan semua cita-citanya boleh berhasil oleh karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu maupun remaja Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka, dan guru-guru yang mengajarkan firman Tuhan, Engkau juga dapat memberikan talenta, sehingga apa yang diajarkan anak-anak ini dapat bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Oma yang dalam masa tuanya Tuhan memberikan dia sehat dan panjang umur. Dan kami juga berdoa untuk anak-anaknya, Tuhan juga selamatkan jiwa mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Nabi Kulu, walaupun di dalam masa tuanya Tuhan juga memberikan dia sehat, dan tempatnya yang selalu kami pakai untuk kebaktian doa, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir pada hari ini, biarlah kami kembali dengan membawa berkat rohani sebagai modal. Bapak, saya akan membawakan persembahan. Kita angkat pujian dari nomor 291. Dan kami telah persembahkan persembahan Tuhan Tuhan untuk berkati uang yang sudah kami kumpulkan ini supaya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sekarang dari firman Tuhan, minta Tuhan berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Yakub ini, semoga semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Amin. Amin. Kita siapkan waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Amin.
suatu kebahagiaan tersendiri bahwa saya bisa kembali berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara semua. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa saya mendengar bahwa jemaat mendoakan saya. Dan memang saya perlu doa-doa saudara-saudara. Dan salah satu alasan saya bisa berdiri sekarang itu karena dukungan doa-doa dari jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini jemaatnya berulang tahun dan saya senang sekali mendengarnya. Dan saya berharap bahwa pelayanan saudara di sini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan diambil dari Mazmur 73. Mazmur yang sudah kita baca tadi. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan dalam Mazmur 73 ini, saya mau beri sebuah cerita atau ilustrasi yang saya harap saudara pegang baik-baik cerita ini, karena supaya saudara bisa masuk di dalam seluruh maksud saya dalam firman Tuhan ya. Jadi begini, saya mendengar cerita dari seorang pendeta di Singapura, namanya Pendeta Crocker. Pendeta Crocker itu dia dari Heritage Baptist Church. Pendeta Crocker bercerita kepada saya bahwa waktu dia masih kecil, dia sama adiknya memperebutkan sebuah kue, sepotong kue. Lama mereka berebut kue tentang siapa yang akan mendapat bagian yang paling besar. Jadi ada sepotong kue, mereka memperebutkan kue itu. Nah, mamanya datang dan melihat mereka sedang berargumen. Dan saudara, Pak Crocker merasa bahwa mamah ini memiliki hikmat seperti Salomo. Jadi dia melihat keributan itu dan dia coba mamanya menyelesaikan keributan dua kakak adik ini. Lalu mamanya bilang, "Oke, Crocker, kamu kakak yang lebih tua. Ray, kamu yang potong kue itu." Nah, sebagai kakak yang tertua ya, dia yang disuruh memotong kue itu. Jadi Anda bisa bayangkan, di dalam benak dia, pikiran dia akan potong kue yang paling besar buat dirinya, yang kecil buat siapa? Adiknya. Wah, itu sudah ada di dalam benaknya. Nah, pisau kue sudah di tangan dia. Dia dengan senang sekali dia akan potong kue itu. Tetapi waktu dia mau potong kue itu, sesuatu yang mengejutkan. Dia mendengar suatu ucapan atau perkataan dari mamanya. Bagi dia suatu perkataan yang paling bodoh. Mamanya bilang begini, "Ray, kamu potong kue itu, tapi adikmu yang memilih." Oke, Anda tangkap di situ? Ray, kamu potong kue itu, tapi adikmu yang memilih. Nah, pada detik itu juga saudara, si Ray dia menjadi seorang ahli bedah yang sangat seksama. Dia berusaha dikeker sedemikian rupa supaya kue itu sama besarnya. Dia tidak menginginkan adiknya akan memilih bagian yang paling besar. Adiknya ada di belakangnya. Terus melihat si Ray sudah memotong, lama sekali dia keker. Dia tidak mau sedikit pun adiknya akan mendapat bagian yang lebih besar. Mamanya ada di bagian pojok. Dia hanya melihat begitu, melihat tingkah laku kedua anak. Sesudah dipotong oleh Ray, sekarang tiba waktunya buat adiknya untuk memilih. Dan kemudian ini yang sesuatu mengejutkan saudara. Adiknya itu dia melihat kue itu, dia memandang kue itu, kemudian dia memandang mamanya. Sudah dia memandang mamanya, dia berkata kepada Ray, "Kak, saya itu silakan terserah pada kamu." Lalu dia mendekati mamanya, dia peluk mamanya. Dia bilang, "Bagian saya adalah mama saya saja." Amin, saudara. Amin. Bagian saya adalah mama saya, bukan kue itu. Saya tidak peduli lagi dengan kue itu. Saya hanya peduli dengan mama saya. Lalu dia peluk mamanya. Tidak yang menyenangkan. Mamanya melihat itu dia sangat tersentuh ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini akan menjadi bagian dalam firman Tuhan. Ya. Saya sudah memperhatikan setiap kali saya bertemu dengan orang-orang yang mengaku sudah percaya Yesus ya, mereka sudah selamat. Tapi sesudah saya berbicara kepada dia selama beberapa menit, nampak bagi saya bahwa fokus dalam hidup mereka bukan Tuhan Yesus.
Fokus hidup mereka bukan Tuhan Yesus. Fokus hidup mereka adalah masalah ketidakadilan yang mereka lihat dalam sekeliling mereka. Mereka hanya melihat ketidakadilan. Itu fokus hidupnya. Fokus hidup mereka adalah masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Orang-orang lain yang harus mereka hadapi setiap hari. Fokus hidup mereka adalah masalah-masalah yang umum, yang biasa. Waktu kami sedang di dapur, anak saya yang kecil ada di ruang TV. Tiba-tiba mati lampu, gelap. Dan pada waktu itu juga pada waktu musim hujan ya, ada kilat besar. Anak saya menjerit. Biasa anak kecil ya kalau mati lampu menjerit. Tapi saya berteriak kepada dia bahwa saya ada dan saya tidak meninggalkan dia. Saya mendekati anak saya, langsung saya peluk. Nah ketika saya peluk dia, anak saya ubah fokus. Biarpun kilat itu besar, walaupun lampu itu mati, dia merasa damai karena dia ada di dalam pelukan saya. Amin. Amin. Banyak orang saudara fokus dalam hidup dia bukan Tuhan. Saya senang sekali dengan Mazmur 23 di mana dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut berbahaya. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau apa? Beserta. Selama Tuhan ada bersama saya, dialah bagian dalam hidup saya. Saya tidak peduli penderitaan apapun di dalam dunia ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang kita lihat di dalam kehidupan seorang yang rohani yang bernama Asaf. Mari kita melihat yang pertama Asaf. Tentang Asaf ini, Asaf adalah seorang laki-laki yang rohani, yang keluarganya sibuk melayani Tuhan. Wah, ada di sini saya lihat satu keluarga yang rohani yang sibuk melayani Tuhan ya, menyenangkan ya. Keluarga Asaf adalah keluarga yang